Shalom anak-anak, selamat pagi. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mau masuk ke pelajaran yang keempat, halaman 63. Kamu buka buku kamu di rumah. Nah, ini ada bukan soal ya, ini ada cerita tentang pusing saat berolahraga. Judulnya itu pusing saat berolahraga. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Miss bacakan dari sini, kamu simak di rumah. Oke? Pagi ini Sekar tidak mau sarapan. Menu sarapan yang disiapkan ibu tidak disukainya. Ibu mengingatkan Sekar untuk sarapan. Sarapan diperlukan setiap orang untuk memperoleh sumber energi dalam melakukan kegiatannya. Namun, Sekar tetap tidak mau. Sekar hanya minum segelas susu. Menurutnya, segelas susu sudah dapat membuat tubuhnya segar. Pelajaran di sekolah pagi itu olahraga. Sekar dan teman-temannya akan berolahraga. Semua anak sudah berbaris menurut kelompoknya. Anak-anak akan berlomba permainan berjalan dan melompat. Kelompok Sekar mendapat giliran berjalan dan melompat. Sekar berada paling depan. Sekar ingin kelompoknya menang. Ia berjalan dan melompat dengan cepat. Saat lompatan kedua, matanya mulai berkunang-kunang dan kepalanya terasa berputar. Tiba-tiba Sekar terjatuh lemas. Sekar dibawa ke ruang unit kesehatan sekolah. Di sana, Pak Budi, guru olahraga, memberikan Sekar teh manis hangat dan bubur ayam. Sekar diminta beristirahat agar tubuhnya segar kembali. Pak Budi kemudian mengumpulkan anak-anak. Pak Budi menjelaskan, kepala Sekar pusing dan tubuhnya lemas karena perutnya belum diisi makanan. Sekar hanya meminum susu, sedangkan tubuhnya juga memerlukan zat-zat gizi lainnya. Nah, anak-anak, pasti mungkin kamu ada yang seperti Sekar, ya, karena tidak suka dengan makanan atau sarapan yang dibuat orang tuanya, yang sudah dibuat mamanya, gak mau makan. Dia pergi ke sekolah, kamu pergi ke sekolah tanpa sarapan dulu. Akhirnya perutnya kosong. Ketika sampai di sekolah mengikuti pelajaran atau ketika istirahat makan, kamu tidak makan. Akhirnya kepalanya pusing, rasanya berkunang-kunang. Pasti kamu pernah mengalaminya. Ya, nah kita nggak usah tunjuk temannya yang lain ya. Kita lihat diri kita aja. Pernah nggak kamu seperti itu? Pernah nggak saya seperti Sekar ini? Karena nggak suka dengan sarapan yang dibuat mamanya, dia pergi hanya dengan minum segelas susu. Ternyata segelas susu itu juga tidak cukup untuk untuk tubuh kita ya. Harus ada karbohidratnya juga ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa mengambil satu hikmah ya, bahwasanya apapun yang sudah disediakan oleh orang tua kamu ya, orang tua kita ya, sarapannya walaupun itu tidak kita sukai atau kurang enak begitu, tetap kita harus menghargai. Kita menghargai apa yang sudah disediakan oleh orang tua kita. Karena ingat ya, mungkin sarapan kamu itu dibuat mama kamu itu pagi-pagi sudah bangun untuk mempersiapkan sarapan. Ternyata sarapannya nggak dimakan. Kan kasihan mamanya udah capek-capek buat, ya kan? Harusnya kita sebagai anak itu mensyukuri, kita menghargai apa yang sudah disediakan oleh orang tua kita untuk kita makan. Oke? Karena kalau perut kita kosong, tubuh kita jadi lemas dan kita pun tidak akan mungkin bisa fokus ketika kita belajar ya. Oke? Nah, kita lanjutkan ke halaman 64. Di sini ada ayo menjawab. Nah, pertanyaan yang pertama,
penyebab Sekar pusing saat berolahraga? Ya, benar. Jawabnya adalah karena Sekar tidak sarapan. Benar, kamu tulis ya. Karena Sekar tidak sarapan. Nomor 2, apa gunanya sarapan bagi tubuh kita? Nah, tadi di bacaan kita sudah ada. Kamu tulis ya. Untuk memperoleh sumber energi dalam melakukan kegiatan. Miss ulang ya. Untuk memperoleh sumber energi dalam melakukan kegiatan. Sudah? Nomor 3, menurutmu atau menurut kamu, apakah kita cukup sarapan sepotong roti dan segelas susu? Nah, menurut kamu cukup nggak kalau kita makan sepotong roti dan segelas susu? Kalau menurut Miss Nora, cukup. Nah, menurut Miss Nora nih, cukup. Karena sepotong roti itu sudah mengandung karbohidrat dan segelas susu itu sudah mengandung protein. Ya, jadi menurut Miss Nora, sarapan sepotong roti dan segelas susu itu cukup. Nah, kalau menurut kamu apa? Cukup nggak? Nah, kamu jawab sendiri ya. Karena menurut Miss Nora, kebiasaannya Miss Nora itu kalau sarapan nggak pernah terlalu kenyang. Karena kalau terlalu kenyang juga bisa membuat kita jadi ngantuk ya. Jadi kalau Miss Nora itu sarapan secukupnya saja, sepotong roti, segelas susu, atau secangkir atau segelas teh manis. Nah, itu sudah cukup. Itu menurut Miss Nora. Nomor 3 itu menurut kamu. Kamu kerjakan sendiri ya. Sudah? Nomor 4, makanan yang bagaimana yang diperlukan oleh tubuh? Nah, jawabnya adalah makanan yang mengandung zat-zat yang bergizi. Ya, jawabnya adalah makanan yang mengandung zat-zat yang bergizi. Sudah? Dan yang terakhir, nomor 5, apa yang kamu lakukan jika sarapan yang disiapkan ibu tidak kamu sukai? Nah, apa kira-kira yang kamu lakukan? Ya, jawabnya adalah kita tetap memakannya, kita tetap menghargai, kita tetap memakan sarapan yang dibuatkan oleh ibu kita. Jawab ya, kita tetap memakan makanan yang sudah disiapkan oleh ibu kita. Sudah, sekalipun makanannya kamu gak suka, tapi kamu harus menghargai, karena orang tua kita sudah bersusah payah untuk menyediakannya, untuk membuatnya. Oke? Nah, kita lanjutkan untuk yang ayo mengamati. Yang ayo jawab tadi itu PS ya, bukan PR. Oke? Masih halaman 64, yang ayo mengamati. Amati menu sarapan di bawah. Apakah kamu menyukai menu tersebut? Tuliskan alasanmu. Nah, ada gambarnya di sini, yang ini. Nih. Ya. Nah, kira-kira kamu suka nggak dengan makanan ini? Jawabnya di sini. Kalau kamu suka berarti aku suka. Kalau kamu nggak suka berarti aku tidak suka. Ya, bisa ya? Nah, jawabnya adalah kalau suka aku suka, kalau tidak suka aku tidak suka. Berikan alasannya. Apa alasannya? Kalau kamu suka, alasannya apa? Kalau kamu nggak suka, alasannya juga apa? Ya? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke ayo bercerita. Nah, ini kita menceritakan menu sarapan ya, atau makanan yang kita suka, yang kamu suka. Nah, ini Miss bacakan buat kamu ya. Kamu tentu memiliki menu sarapan atau makanan yang kamu sukai. Kamu bisa menceritakan makanan kesukaanmu kepada temanmu. Contohnya nih, dia kasih contoh. Aku suka donat dan es krim. Aku suka karena donat dan es krim rasanya manis. Namun,
Ibuku berpesan, aku tidak boleh makan makanan tersebut setiap hari. Makanan tersebut terlalu banyak gula dan lemak yang tidak baik bagi tubuh. Nah, sekarang tugas kamu adalah menceritakan makanan yang kamu sukai. Oke, bisa kue, bisa buah, atau makanan-makanan yang lain. Nah, kamu ceritakan juga apa alasannya. Misalnya, namaku David misalnya. Aku suka makanan atau aku suka buah anggur misalnya. Aku suka karena kamu jelaskan alasannya. Misalnya seperti itu ya. Oke, ini juga PS, bukan PR. Oke, anak-anak? Bisa ya? Nah, kamu hanya menceritakan makanan apa yang kamu suka dan apa alasannya kenapa kamu suka. Ya. Dan yang terakhir di pelajaran keempat. Nah, ini juga ada bahasa Indonesia. Oh no, ini sepertinya PKN ya, PKN. Made dan Sekar bersahabat. Kamu perhatikan halaman 65 ya. Made berasal dari Bali dan Sekar berasal dari Jawa Tengah. Made dan Sekar memiliki makanan kesukaan daerah masing-masing. Made suka makanan ayam betutu. Ayam betutu memiliki rasa pedas. Sekar suka makanan gudeg. Nah, gudeg memiliki rasa manis. Suatu hari, Sekar main ke rumah Made. Made menyajikan ayam betutu pada Sekar. Sekar menolak makanan tersebut dengan sopan. Sekar beralasan perutnya gampang sakit jika makan makanan yang pedas. Made pun mengerti dan tidak marah. Nah, ini pelajaran PKN tentang menghargai ya. Made dan Sekar ini memiliki makanan kesukaan yang berbeda. Made suka makanan yang pedas, Sekar suka makanan yang manis. Nah, waktu Sekar main ke rumah Made menawarkan makanan, tapi Sekar menolaknya dengan cara yang halus, sehingga Made pun bisa menerima dan tidak tersinggung. Jadi anak-anak, kalau misalnya kamu memiliki perbedaan mau makanan atau apapun juga itu dengan teman kamu kalau misalnya kamu nggak suka ya dengan apa yang ditawarkan oleh teman kamu bisa menolaknya dengan halus supaya teman kamu itu tidak tersinggung ya, tidak marah. Oke? Kita menolaknya dengan secara halus sehingga persahabatan yang kita bangun dengan teman kita itu tidak menjadi rusak. Ada nih orang ya, karena nggak suka dengan temannya, nah atau dengan dia menolak temannya dengan cara yang kasar, akhirnya mereka jadi tidak berteman lagi. Ada yang seperti itu. Nah, itu bukan contoh yang baik ya. Contoh yang baik itu adalah kalau kamu ditawarkan sesuatu dengan oleh temanmu dan kamu tidak menyukainya, maka kamu bisa menolaknya secara halus ya, sehingga persahabatan kamu tidak menjadi putus. Oke? Nah, kita lanjutkan ke halaman 66. Sudah? Sekar menolak dengan sopan makanan yang disajikan Made. Made pun mengerti dan tidak marah. Pertanyaannya yang pertama adalah, sesuai dengan sila keberapa sikap yang dilakukan Made dan Sekar? Tulislah dengan lengkap. Nah, ini berarti sesuai dengan sila kedua ya. Karena sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya adalah menghargai perbedaan. Berarti yang A itu sesuai dengan sila kedua. Kamu bisa tulis di sini ya. Di sini. Sila yang kedua. Oke? Nah, tulislah dengan lengkap. Berarti maksudnya di sini adalah kamu tuliskan apa isi sila yang kedua.
Ya, tulis dengan lengkap. Bisa ya? Oke, good job. Yang bagian B, apakah kita boleh memaksa orang lain untuk memiliki kesukaan yang sama dengan kita? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak kita memaksa orang lain harus suka dengan yang kita mau? Jawabnya adalah tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena, tulis ya, karena setiap orang memiliki kesukaannya sendiri. Ya, karena setiap orang memiliki kesukaannya sendiri. Sudah? Oke. Nah, yang ayo mencari tahu, ya, ayo mencari tahu itu kita lewatkan saja ya. Karena ini harusnya mencari tahu makanan sehat kesukaan teman-temanmu 5 orang, tapi ini kita lewatkan saja ya, tidak usah. Kita lanjutkan halaman 67 itu PJOK, jadi kita tidak usah masuk, kita lewatkan. Nah, kita masuk ke pembelajaran 5. Ya, hari ini karena kita full tematik, jadi kita bisa masuk pelajaran 4 dan pelajaran 5. Ya, sudah? Kita perhatikan halaman 68. Ayo mengamati. Olahraga dan makanan sehat membuat tubuh menjadi segar, sehat, kuat, serta pertumbuhan tinggi badanmu menjadi lebih cepat. Ada banyak olahraga yang dapat dilakukan dan disukai anak-anak. Nah, di sini ada 2 contoh olahraga yang disukai. Nah, ini kira-kira anak-anak pada suka ya. Ini contohnya saja. Ada berenang dan ada bermain basket ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu menyukai kedua olahraga tersebut? Nah, olahraga apakah yang kamu sukai? Nah, kira-kira ini dari kedua foto ini, yang 2 ini, olahraga yang 2 ini, berenang dan bermain basket, kira-kira kamu suka nggak dua-duanya? Ya, kalau misalnya kamu suka, berarti kamu jawab di sini, ya, saya menyukai kedua olahraga tersebut. Titik. Lalu olahraga apakah yang kamu sukai? Nah, kalau ini, misalnya kalau kamu suka dua-duanya, tulis ya, saya menyukai kedua olahraga tersebut. Tapi kalau misalnya kamu hanya menyukainya satu, lalu kamu tulis saya menyukai misalnya olahraga berenang. Misalnya kalau kamu cuma sukanya satu doang, ya. Kalau dua-duanya kamu suka, kamu jawab ya, saya menyukai kedua olahraga tersebut. Kalau cuma satu, kamu jelaskan saya menyukai olahraga yang mana, gitu ya. Ini ya, bisa ya? Bisa kan? Oke, Miss Nora harapkan bisa. Nah, kita lanjutkan ke halaman 69. Yang ayo menulis 68 itu nggak usah, ya. 69. Permainan kesukaan kami. Ini pelajaran PKN juga ini sepertinya, ya. Permainan kesukaan kami. Aku dan Made bersahabat. Kami sering bermain bersama. Kami biasanya bermain di lapangan bersama teman-teman yang lain. Banyak permainan yang bisa dilakukan bersama. Kadang kami bermain ular naga, gobak sodor, atau petak umpet. Made dan anak laki-laki lainnya lebih suka bermain sepak bola. Aku dan anak-anak perempuan lainnya tidak suka bermain sepak bola. Kami hanya menonton dan memberi semangat ketika mereka main. Kami anak-anak perempuan pun memiliki kesukaan. Kesukaan kami bermain lompat tali. Jika tidak menonton anak-anak laki-laki bermain sepak bola, kami suka bermain lompat tali.
tali. Kadang ada pula anak laki-laki yang ikut bermain lompat tali bersama kami. Walaupun memiliki kesukaan yang berbeda, kami saling menghargai. Jika ada teman yang sedih, kami berusaha menghiburnya. Jika ada teman yang butuh bantuan, kami akan menolongnya. Kami pun memiliki kelompok belajar bersama untuk saling membantu dalam belajar. Itulah gambaran kerukunan hidup kami, sehingga kami memiliki banyak teman dan tidak saling bermusuhan. Nah, ini cerita ini ya memberitahukan kita, ya mengajarin kita ya untuk kita saling menghargai perbedaan yang ada. Ada yang suka main bola, sepak bola, ada yang suka main basket, atau ada yang suka main lompat tali. Nah, seperti cerita ini tadi. Tapi mereka tidak menjadi bermusuhan. Mereka tetap berteman baik, akur, ya. Bahkan dikatakan di sini dibilang kami memiliki kelompok belajar bersama untuk saling membantu dalam belajar. Nah, jadi mereka punya kelompok belajar. Nah, misalnya nih, si A suka pelajaran matematika, si B suka pelajaran bahasa Indonesia, si C suka pelajaran PKN. Nah, mereka itu saling membantu. Misalnya si A yang pintar matematika ngajarin temennya yang kurang bisa, misalnya. Lalu ada yang si matematika ini nggak pintar, dia pelajaran bahasa Indonesia, diajarin sama temannya yang pintar. Nah, begitu mereka saling menghargai, mereka saling mengajari, sehingga semua teman-temannya jadi bisa gitu, jadi bisa mengikuti semua pelajaran, ya. Nah, kamu juga seperti itu, harus seperti itu, ya. Anak-anak kelas 3A harus seperti itu, bukan malah menghina, mengejek atau merendahkan temannya, nggak boleh yang kayak begitu, ya. Misalnya karena siapa ya Miss bilang ya, misalnya karena si A ini pinter matematika, dia hanya mau temenan sama orang yang pinter matematika aja, nggak boleh begitu, ya. Misalnya si B hanya pinter olahraga, dia hanya berteman sama orang-orang yang pinter olahraga, nggak boleh begitu, ya. Nah, atau misalnya ada teman kamu yang cantik, bagi yang perempuan, kamu hanya mau berteman sama teman-teman yang cantik, yang kurang cantik kamu nggak mau temenin, nggak boleh begitu, ya. Kita semua harus saling melengkapi supaya pertemanan kita semakin erat, nggak bermusuhan. Nggak enak loh anak-anak punya banyak musuh, satu aja musuhnya kita bisa pusing, ya. Enak itu punya banyak teman, nggak pusing kita kalau punya musuh, ya. Jadi kita nggak boleh bermusuhan, ya. Kita harus menjaga yang namanya kerukunan dengan cara bagaimana? Dengan cara menghargai setiap perbedaan. Oke? Paham ya? Nah, kita lanjutkan yang terakhir, halaman 70. Ya, halaman 70. Yang ayo lakukan. Nah, ini apakah dengan perbedaan kesukaan berolahraga, kamu tetap hidup rukun dengan temanmu? Apa manfaat hidup rukun yang kamu rasakan? Tulislah pada tabel berikut. Nah, kira-kira menurut anak-anak semua, ya, menurut anak-anak kelas 3A, manfaat hidup rukun itu apa? Pertama, sudah dikasih tahu, saling membantu kalau ada masalah. Nah, kamu tinggal cari 4 lagi. Kamu cari 4 lagi, berarti 5 saja, nggak usah semua kotaknya diisi, ya. Miss minta 5 aja, 5 berarti karena sudah dijawab 1 tinggal 4. Kamu cari 4 lagi, ini PR, ya, ini PR. Nah, kamu cari kira-kira manfaat hidup rukun itu apa? Menurut kamu aja deh, ya. Menurut kamu manfaat hidup rukun itu apa? Selain yang nomor 1, saling membantu kalau ada masalah, jika ada masalah. Selain itu apa? Apa manfaat hidup rukun menurut kamu? Oke, bisa ya? Nah, demikianlah
Kita akan sambung hari Senin. Ya anak-anak, tetap semangat, tetap bergembira, ya, tetap jaga sukacita kamu yang ada di dalam hati, supaya dengan sukacita itu kamu tetap semangat belajar. Ya, kalau kita nggak punya sukacita berarti kita malas belajar. Miss yakin itu. Tapi kalau ada sukacita di dalam hati kita, maka belajar pun kita semangat. Ya, tetap jaga kesehatan, bantu orang tua, apa yang bisa kamu bantu, apa yang bisa kamu lakukan, ya, supaya orang tua kamu juga senang di rumah. Oke anak-anak, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.